Shalom, selamat pagi Bapak Ibu semua. Pagi ini kita akan belajar dari 1 Raja-Raja 9 ayat 1 sampai 28. 1 Raja-Raja 9. Ketika Salomo selesai mendirikan rumah Tuhan dan istana raja dan membuat segala yang diinginkannya, maka Tuhan menampakkan diri kepada Salomo untuk kedua kalinya seperti ia sudah menampakkan diri kepadanya di Gibeon. Firman Tuhan kepadanya, telah kudengar doa dan permohonanmu yang kau sampaikan kepadaku. Aku telah memutuskan rumah yang kau dirikan ini untuk membuat namaku tinggal di situ sampai selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Mengenai engkau, jika engkau hidup di hadapanku sama seperti Daud ayahmu, dengan tulus hati dan dengan benar, dan berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan jika engkau tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku, maka aku akan meneguhkan tahta kerajaanmu atas Israel untuk selama-lamanya, seperti yang telah kujanjikan kepada Daud ayahmu dengan berkata, keturunanmu tak akan terputus dari tahta kerajaan Israel. Tapi jika kamu ini dan anak-anakmu berbalik daripadaku dan tidak berpegang pada segala perintah dan ketetapanku yang telah kuberikan kepadamu, dan pergi beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya, maka aku akan melenyapkan orang Israel dari atas tanah yang telah kuberikan kepada mereka, dan rumah yang telah kukuduskan bagi namaku itu akan kubuang dari hadapanku. Maka Israel akan menjadi kiasan dan sindiran di antara segala bangsa, dan rumah ini akan menjadi reruntuhan, sehingga setiap orang yang lewat akan tertegun, bersuit, dan berkata, apakah sebabnya Tuhan berbuat yang demikian kepada negeri ini dan kepada rumah ini? Maka orang akan berkata, sebab mereka meninggalkan Tuhan Allah mereka yang membawa nenek moyang mereka keluar dari tanah Mesir, dan sebab mereka berpegang pada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya dan beribadah kepadanya. Itulah sebabnya Tuhan mendatangkan segala malapetaka ini ke atas mereka. Setelah lewat 20 tahun, selesailah Salomo mendirikan kedua rumah itu, yakni rumah Tuhan dan istana raja. Oleh karena Hiram Raja Tirus telah membantu Salomo dengan kayu aras, kayu sanobar, dan emas sebanyak yang dikehendakinya. Maka pada waktu itu Raja Salomo memberikan kepada Hiram 20 kota di negeri Galilea. Tetapi ketika Hiram datang dari Tirus untuk melihat-lihat kota-kota yang diberikan Salomo kepadanya itu, maka semuanya kurang menyenangkan hatinya. Sebab itu ia berkata, macam apakah kota-kota yang telah kau berikan kepadaku ini, hai saudaraku? Maka orang menyebutkannya tanah Kabul sampai hari ini. Adapun Hiram telah mengirim kepada raja 120 talenta emas. Beginilah hal orang-orang Rodi yang telah dikerahkan oleh Raja Salomo. Mereka dikerahkan untuk mendirikan rumah Tuhan dan istana raja, dan Milo dan tembok Yerusalem, dan juga untuk memperkuat Hasor, Megiddo, dan Gezer. Sebab Firaun Raja Mesir telah maju berperang dan merebut Gezer, lalu membakarnya dan membunuh orang-orang Kanaan yang diam di kota itu. Kemudian diberikannya kota itu sebagai hadiah kawin kepada anaknya, istri Salomo. Maka Salomo memperkuat Gezer. Lagi pula ada orang Rodi yang dikerahkan di Bet Horon Hilir, di Baalat, di Tamar, di padang gurun yang ada di negeri Yehuda. Dan di segala kota perbekalan kepunyaan Salomo, di kota-kota tempat kereta, di kota-kota tempat orang berkuda, dan di mana saja Salomo menginginkan mendirikan sesuatu, di Yerusalem atau di Gunung Libanon, atau di segenap negeri kekuasaannya. Semua orang yang masih tinggal dari orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, yang tidak termasuk orang Israel, yakni mereka yang masih tinggal di negeri itu, dari keturunan bangsa-bangsa itu dan yang tidak dapat ditumpas oleh orang Israel. Merekalah yang dikerahkan Salomo untuk menjadi budak Rodi. Demikianlah mereka sampai hari ini. Tetapi orang Israel tidak ada yang dijadikan budak oleh Salomo, melainkan mereka menjadi prajurit, pegawai, pembesar, perwira, atau panglima atas pasukan kereta dan pasukan berkuda. Inilah pemimpin-pemimpin umum yang mengepalai pekerjaan Salomo. 550 orang memerintah rakyat yang melakukan pekerjaan itu. Segera sesudah anak Firaun pindah dari kota Daud ke rumah
yang telah didirikan Salomo baginya, Salomo pun mendirikan Milo. 3 kali setahun Salomo mempersembahkan korban-korban bakaran dan korban-korban keselamatan di atas mezbah yang didirikannya bagi Tuhan. Dan ia membakar korban api-apiannya di hadapan Tuhan. Demikianlah ia menyelesaikan rumah itu. Raja Salomo membuat juga kapal-kapal di Esion Geber yang ada di dekat Elot, di tepi laut Teberau di tanah Edom. Dengan kapal-kapal itu Hiram mengirim anak buahnya, yaitu anak-anak kapal yang tahu tentang laut, menyertai anak-anak buah Salomo. Mereka sampai ke Ofir, dan dari sana mereka mengambil emas 420 talenta emas yang mereka bawa kepada Raja Salomo. Ya, terima kasih. Dari 1 Raja-Raja 9 ayat 1 sampai 28 ini saya mendapatkan 5 pokok pikiran ya. Yang pertama tentang latar belakang, di mana Salomo sudah menyelesaikan pekerjaannya, yaitu mendirikan rumah Tuhan dan istana raja. Yang kedua, Tuhan menampakkan diri kepada Salomo untuk kedua kalinya. Seperti kita ketahui, yang pertama Tuhan menampakkan diri dalam mimpi pada Salomo di Gibeon. Tuhan waktu itu berbicara dan Salomo meminta hikmat kepada Tuhan. Kemudian yang ketiga, Tuhan berfirman mengenai konsekuensi hidup yang menyembah dan taat kepada Tuhan dan hidup yang menyembah kepada Allah lain dan yang tidak taat kepada Tuhan. Kemudian yang keempat, manajemen atau pengelolaan yang dilakukan oleh Raja Salomo. Yang kelima, tentang kehidupan Salomo yang menyembah kepada Tuhan. Tentang latar belakang yang dari 1 Raja-Raja ayat 9 ini, bahwa Salomo sudah menyelesaikan mendirikan pekerjaan rumah Tuhan dan istana raja. Kita bisa belajar bahwa pekerjaan menyelesaikan pembangunan rumah Tuhan dan istana raja merupakan pekerjaan yang tidak sederhana, bahkan pekerjaan yang berat, rumit, lama, dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Dan tentu saja yang utama adalah pekerjaan ini sudah seizin dan mendapatkan perkenan Tuhan. Seperti kita ketahui, sebenarnya Raja Daud yang mempunyai kerinduan untuk membuat rumah Tuhan, tetapi Tuhan tidak mengizinkan, dan Raja Salomo lah yang mendapat perkenan Tuhan untuk mengerjakan. Sehingga ketika dua pekerjaan besar ini sudah selesai, Tuhan berinisiatif untuk menampakkan diri dan menyapa Raja Salomo. Inilah yang menjadi latar belakang dari 1 Raja-Raja 9. Kemudian yang kedua, tentang Tuhan menampakkan diri kepada Salomo untuk kedua kalinya, seperti yang kita ketahui, merupakan penampakan yang pertama adalah di Gibeon, di mana Salomo bermimpi dan Tuhan berbicara, dan Salomo mendapatkan hikmat dari Tuhan seperti yang dia minta. Ini menjadi peristiwa yang sangat terkenal di Alkitab ya, dan kita ketahui bersama. Pada penampakan yang kedua ini, Tuhan hadir dan berbicara kepada Salomo untuk mengingatkan kembali janji Tuhan kepada Daud ayahnya dan kepada Salomo juga. Tuhan ingin Salomo tidak sombong dan lupa diri, karena sudah menyelesaikan dua pekerjaan yang besar yang memerlukan waktu yang lama. Tuhan menginginkan Salomo hatinya tetap bertaut dan menyembah kepada Tuhan, tidak melupakan Tuhan di tengah segala keberhasilannya. Di sini kita bisa melihat bagaimana Tuhan sangat sayang kepada Salomo. Tuhan mengingatkan tentang dua konsekuensi hidup yang bisa dipilih oleh Raja Salomo. Tentang perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, di mana Tuhan menyampaikan pesan secara khusus, merupakan peristiwa yang sangat istimewa. Perjumpaan pribadi dan pengalaman hidup bersama Tuhan menjadi hal yang utama dalam kehidupan kekristenan. Karena dengan kedua hal tersebut, pasti kehidupan kita akan selalu diperbarui dan semakin berkenan kepada Tuhan. Karena kerinduan kita yang utama adalah mempunyai kerinduan untuk menyenangkan hati Tuhan kita. Kemudian yang ketiga, tentang firman Tuhan yang disampaikan kepada Salomo, tentang konsekuensi hidup yang menyembah dan taat kepada Tuhan, dan hidup yang menyembah kepada Allah lain yang tidak taat kepada Tuhan. Yang menarik di sini, saya melihat Tuhan membuat pernyataan dan pengakuan di hadapan Salomo bahwa Tuhan sudah mendengar doa dan permohonan Salomo yang disampaikan kepada Tuhan. Sungguh suatu anugerah dan kasih karunia ketika Tuhan sendiri memberikan pernyataan tersebut kepada manusia, dalam hal ini khususnya kepada Salomo. Seandainya itu juga terjadi kepada kita saat kita menaikkan doa-doa kita dan Tuhan mengkonfirmasi dengan mengatakan, aku sudah mendengar doamu, aku sudah mendengar permohonanmu yang kau naikkan kepadaku. Tentu ada rasa yang bahagia, syukur yang luar biasa ya, karena siapakah manusia ini sehingga Tuhan
mengindahkan doa-doa kita, bahkan berbicara secara khusus pada kita. Nah, setelah mendengar doa dan permohonan Salomo, Tuhan menerima pekerjaan yang dikerjakan Salomo karena Tuhan menyampaikan bahwa Tuhan sendiri yang telah menguduskan rumah Tuhan yang dibuat oleh Salomo. Bahkan Tuhan membuat pernyataan bahwa nama Tuhan, mata Tuhan, dan hati Tuhan akan tinggal di situ sepanjang masa. Hal ini merupakan bentuk apresiasi bahwa bahkan penghargaan ya atas pekerjaan yang sudah dilakukan Salomo dalam mengemban perintah Tuhan. Kita pun sebagai manusia yang masih bekerja tentu akan sangat senang bila pekerjaan kita dihargai atau diapresiasi oleh pimpinan kita. Tetapi atas semua keberhasilan tersebut, Tuhan memberi peringatan kepada Salomo tentang ketaatan yang harus dijalankan Salomo. Dalam pasal 9 ayat 4, mengenai engkau, jika engkau hidup di hadapanku sama seperti Daud ayahmu dengan tulus hati dan dengan benar dan berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan jika engkau tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, maka aku akan meneguhkan tahta kerajaanmu atas Israel untuk selama-lamanya, seperti yang telah kujanjikan kepada Daud ayahmu dengan berkata, keturunanmu tak akan terputus dari tahta kerajaan Israel. Daud di sini masih menjadi barometer hidup yang berkenan kepada Tuhan. Tentu buat Salomo menyontoh kehidupan Daud tidak terlalu sulit karena Salomo adalah anaknya. Salomo hidup dekat sehari-hari dengan Daud sehingga Salomo dapat mencontoh dengan nyata. Sebelum kematian Daud menasihati Salomo untuk terus hidup taat, berpegang dan menyembah Tuhan dengan segenap hati supaya hidupnya beruntung dan diberkati. Untuk segala ketaatan yang dipersembahkan kepada Tuhan, anugerah janji yang diberikan sangat besar dan tidak sembarangan, yaitu bahwa tahta kerajaan Daud dan Salomo akan tetap selama-lamanya dan tidak akan terputus dari tahta kerajaan Israel. Tetapi jika yang sebaliknya yang dilakukan Salomo, yaitu menyimpang dari Allah, maka ketetapan Tuhan adalah sebagai berikut dari ayat 6 ya. Tetapi jika kamu ini dan anak-anakmu berbalik daripadaku dan tidak berpegang pada segala perintah dan ketetapanku yang telah kuberikan kepadamu, dan pergi beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya, maka aku akan melenyapkan orang Israel dari tanah yang telah kuberikan kepada mereka, dan rumah yang telah kukuduskan bagi namaku, itu akan kubuang dari hadapanmu. Maka Israel akan menjadi kiasan dan sindiran di antara segala bangsa. Dan rumah ini akan menjadi reruntuhan, sehingga setiap orang yang lewat akan tertegun, bersui, dan berkata, apakah sebabnya Tuhan berbuat yang demikian kepada negeri ini dan kepada rumah ini? Bahkan orang lain pun akan tertegun saat melihat keruntuhan yang diakibatkan oleh ketidaktaatan Salomo dan anak-anaknya. Tentu ini pekerjaan yang dahsyat pula ya. Hal ini menjadi pengingat untuk Salomo dan keturunannya supaya terus berpegang secara kokoh kepada Tuhan, sehingga ketetapan tentang malapetaka Tuhan yang dahsyat itu tidak akan menimpa mereka dan keturunannya. Di ayat 9 dikatakan, maka orang akan berkata, sebab mereka meninggalkan Tuhan Allah mereka yang membawa nenek moyang mereka keluar dari tanah Mesir, dan sebab mereka berpegang pada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya dan beribadah kepadanya. Itulah sebabnya Tuhan mendatangkan segala malapetaka ke atas mereka. Bahwa sejarah bangsa Israel yang sangat panjang dan dahsyat itu sangat penting untuk terus diingat, karena karya-karya keselamatan yang dikerjakan Tuhan untuk umat kesayangannya ini menjadi bukti kasih setia Tuhan atas bangsa Israel. Kemudian kita masuk ke pokok pikiran yang keempat, tentang manajemen atau pengelolaan yang dilakukan oleh Raja Salomo. Yang pertama, saya melihat tentang hubungan kerjasama Raja Salomo dan Hiram sahabatnya dalam membangun rumah Tuhan dan istana raja. Raja Salomo yang terkenal sebagai raja yang penuh hikmat dan kebijakan juga merupakan seorang raja yang tahu berterima kasih dan membalas budi pada orang yang sudah membantu pekerjaannya. Hiram sahabatnya merupakan Raja Tirus, sudah banyak membantu kebutuhan pembangunan rumah Tuhan dan istana raja. Disebutkan bantuannya tidak sedikit, yaitu kayu aras, kayu sanobar, emas, dan sebanyak yang dikehendakinya. Saya belajar sedikit tentang kayu aras dan kayu sanobar. Kayu aras memiliki aroma harum yang sangat kuat, bahkan setelah ditebang aromanya bisa tetap bertahan sampai 20 tahun. Pohon aras tumbuh di pegunungan yang tinggi, di gunung yang berbatu. Pohon aras tetap hijau sepanjang tahun. Pohon ini tumbuh dengan baik di musim dingin dan sangat kuat, sampai-sampai serangga ataupun cacing tidak hidup di dalamnya. Pohon aras bisa tumbuh sampai ketinggian
kurang lebih 30 meter atau 8 sampai 12 meter tebalnya. Beberapa ada yang hidup 900 sampai 1000 tahun. Pohon aras tidak membusuk. Karena alasan-alasan inilah maka pohon aras menjadi bahan bangunan yang sempurna. Tentu harganya juga tidak murah ya, dengan spesifikasi yang sangat bagus itu. Kemudian inilah yang alasan mengapa pohon aras adalah pohon utama yang dipakai dalam bait suci. Lurus dalam bahasa Ibrani adalah jasar, yang berarti tegak lurus, lurus dan jujur, adil. Pohon aras terkadang disebut raja hutan karena mereka sangat besar dan indah. Dalam Alkitab, pohon aras digunakan sebagai lambang keagungan dan kemegahan. Kayu sanobar juga mirip. Pohon sanobar adalah suatu jenis pohon pinus dan adalah pohon yang sangat tinggi. Daun mereka tetap hijau sepanjang tahun. Kata sanobar dalam bahasa Ibrani adalah beros, yang berasal dari kata barah yang berarti memotong. Kata berit yang berarti perjanjian juga berasal dari barah. Papan-papan dipotong dari pohon ini. Dan seperti kita ketahui tentang emas adalah logam mulia yang sangat berharga bahkan sampai hari ini. Untuk kebaikan Raja Hiram tersebut, Raja Salomo memberikan hadiah berupa kota-kota di daerah Galilea sebanyak 20 kota. Tetapi saat Hiram melihat kota-kota tersebut, Hiram tidak suka dan menyebutnya sebagai kota Kabul, yang berarti tidak baik atau tidak baik untuk apapun. Kemudian tentang hal yang kedua, yaitu pengaturan pekerjaan yang dilakukan oleh Raja Salomo. Yang pertama, pekerja rodi yang dikerjakan untuk membangun rumah Tuhan dan istana raja merupakan orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Hebus. Dan tidak ada orang Israel yang dipekerjakan secara rodi. Nah, pekerjaan yang dilakukan juga disebutkan, yaitu mendirikan rumah Tuhan, istana raja, Milo, tembok Yerusalem, memperkuat Hasor, Megiddo, dan Geser. Geser adalah kota yang sudah direbut oleh Firaun, yang merupakan mertua Salomo dan diberikan kepada istri Salomo. Kemudian juga Bet Heron Hilir, di Baalat, di Tamar, di padang gurun yang ada di negeri Yehuda, dan di segala kota perbekalan kepunyaan Salomo. Juga kota-kota tempat kereta, kota-kota tempat orang berkuda, dan di mana saja Salomo menginginkan mendirikan sesuatu di Yerusalem atau di Gunung Libanon atau di segenap negeri kekuasaannya. Dan juga Salomo menyiapkan pembuatan kapal-kapal. Pekerjaan yang sangat besar, rumit, dan tentu memerlukan pemikiran yang luar biasa ya, tetapi Raja Salomo bisa mengerjakan itu semua dengan baik. Kemudian juga disebutkan bahwa orang Israel tidak ada yang dijadikan budak oleh Salomo, melainkan mereka menjadi prajurit, menjadi pegawai, pembesar, perwira, atau panglima, atau pasukan kereta, dan pasukan berkuda. Jumlahnya 550 orang memerintah rakyat yang melakukan pekerjaan itu. Nah, di sini kita bisa belajar bagaimana Salomo manajemen atau mengelola pekerjaannya dengan baik gitu ya, sehingga bisa menghasilkan hasil yang luar biasa. Dan Tuhan mengkonfirmasi keberhasilan Salomo tersebut dengan mendatangi Salomo, kemudian berbicara bahwa pekerjaannya sudah selesai, dan mengingatkan Salomo tentang pilihan hidup yang bisa Salomo pilih dan segala konsekuensinya. Kemudian yang kelima, tentang kehidupan Salomo yang menyembah Tuhan. Disebutkan bahwa 3 kali setahun Salomo mempersembahkan korban-korban bakaran dan korban-korban keselamatan di atas mezbah yang didirikan bagi Tuhan, dan ia membakar korban api-apian di hadapan Tuhan. Di sini kita bisa melihat bahwa Salomo tetap setia dan hatinya terpaut kepada Tuhan di tengah segala keberhasilan pekerjaan yang diberikan kepadanya. Dari 1 Raja-Raja 9 ayat 1 sampai 28 kita bisa mendapatkan amanat teks, yaitu Tuhan Allah merindukan ketaatan dan kesetiaan anak-anaknya di tengah pekerjaan kehidupan di dunia ini yang saat ini semakin kompleks gitu ya. Kemudian untuk aplikasinya, apakah hati kita senantiasa tertuju kepada Tuhan dan menjalani kehidupan ini dengan penuh ketaatan kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih untuk renungan pagi hari ini, Iin. Kita akan bersyukur kepada Tuhan, syukur untuk segala kasih Tuhan, dan kita akan terus berkomitmen untuk tertuju kepada Tuhan dan mengutamakan Kristus dalam segala aspek hidup kita.
mataku tertuju padamu. Kita mau terus berkomitmen untuk tertuju kepada Tuhan dan memprioritaskan Tuhan dalam seluruh aspek hidup kita, hidup di dalam ketaatan dan kekudusan, memuliakan Tuhan. Mari kita bersama berdoa. Bapa di surga, aku bersyukur kepada Tuhan, semua karena kasih anugerah Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan, untuk kami boleh terus ada di dalam rencananya Tuhan, untuk kami terus tertuju mata kami kepadamu di tengah tantangan kesulitan yang ada. Kami mau supaya Tuhan terus memimpin kami di dalam rencanamu untuk membesarkan namamu dimanapun Tuhan tempatkan kami, baik ketika kami studi, ketika kami dalam keluarga, ketika kami dalam pelayanan, dalam pekerjaan. Tuhan menolong kami, memampukan kami untuk terus menyinarkan terang Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau baik dan sungguh baik bagi kami. Terima kasih.